Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan, dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Acara ini kerja bareng Rasi Magetan dan juga IKADI Ikatan Indonesia Kabupaten Magetan. Dan seperti biasanya sore hari ini sudah hadir di studio narasumber dari IKADI, Bapak Bapak Parminto Budi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya? terbalik. Iya, dan untuk sore kali ini topik kita agar istiqomah di bulan Ramadan. Ini sepertinya sekaligus tips ya untuk kita bisa menjaga sampai akhir nanti. Insyaallah. Baik, dan seperti biasanya sahabat Rasi, untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin sharing-sharing atau bertanya-tanya, boleh ya di 0351896137, juga ditunggu di 081130202906. Dan semoga apa yang kita hadirkan untuk sore kali ini nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, monggo silahkan. Baik Mbak Maya dan para pendengar Radio Rasi FM yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tema di sore hari ini Mbak Maya ya, bagaimana agar kita tetap istiqomah di bulan Ramadan. Ya, yang mungkin ini sudah ke berapa hari mulai Ramadan ini? Sudah ke-15 ya. 2 minggu lebih. Sudah tidak terasa, ternyata sudah setengah. Sudah semakin terbiasa. Kita sudah melewati di bulan Ramadan ini. Cuma mungkin kadang menjadi perhitungan dan pertimbangan pada masing-masing kita, Mbak Maya. Iya. Karena sesungguhnya di dalam setiap diri kita, manusia itu kan memiliki sifat kadang muncul kebosanan, kejenuhan gitu. Mungkin pada awal-awal dulu kita semangat luar biasa. Dan ini wajar, normal ketika seseorang manusia itu di dalam aktivitas apapun, ketika mereka melakukan itu akan menemukan di titik-titik tertentu ada kejenuhan, kebosanan, dan akhirnya merasa berat ketika akan melakukan segala yang biasanya sesungguhnya dia mampu. Ya, inilah yang disebut sifat futur, Mbak. Sebutannya kalau di dalam agama ini namanya futur. Futur itu segala sesuatu yang tadinya semangat, penuh dengan motivasi, terus akhirnya dia mulai bosan, jenuh, melemah. Ya. Ini sebenarnya wajar, gitu, Tetapi yang tidak wajar itu ketika kita menikmati futur ini, menikmati kejenuhan ini, akhirnya kita tidak bisa bangkit kembali menuju yang sebenarnya secara standar ideal kita mampu. Artinya begini Mbak Maya, misalkan ketika kita masuk pertama di bulan Ramadan, di hari-hari awal itu Mbak Maya bisa tilawatil Quran sampai 3 juz, 4 juz dalam sehari, bisa bangun malam taraweh, kemudian bisa bersedekah, bisa macam-macam, semuanya dilakukan amal-amal ibadah itu. Dan sesungguhnya itulah standar idealnya Mbak Maya. Artinya kalau di waktu itu saja bisa, sesungguhnya di waktu-waktu yang lain Mbak Maya juga bisa melakukan itu, gitu. Dan itu standar ideal imannya ketika kita melakukan pada saat di hari itu. Tetapi ketika itu dilakukan terus menerus hari demi hari, ya, dengan berbagai macam hal yang dia temukan, akhirnya yang kemampuan standar itu semakin menurun. Dan itulah yang kemudian ketika sampai titik akumulasi yang terendah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian sesungguhnya sesuatu itu wajar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sifat iman kita manusia itu sebagaimana baju yang kita pakai, Mbak Maya. Artinya apa? Ketika kita memakai baju, di awal itu kan baju kita pilih yang rapi, bersih, habis dicuci, setrika, halus, klimis gitu. Tapi ketika sudah kita pakai, akhirnya terkena
debu, keringat dan lain sebagainya, dan itu kemudian menjadi kotor. Ya, ketika baju yang kotor itu kemudian tidak lagi kemudian dilepas, diganti yang baru lagi, dicuci dan seterusnya, ya maka akan selamanya menjadi kotor. Ya, itulah sama pertimbangan kata Rasulullah, itulah iman kita. Sehingga standar ideal kita tadi di awal bisa tilawah 3 juz dalam satu hari, bisa maksimal sekali. Nah, itu sebenarnya standar kita, yang tentunya ketika di hari-hari yang lain pun sesungguhnya kita bisa melakukan itu. Maka Mak Maya dan para pendengar Radio Roksi FM yang senantiasa dirahmati oleh Allah, di dalam bulan Ramadan ini bisa juga terjadi pada diri kita. Ya, betul sekali. Ya, artinya mungkin gimana perasaannya di tengah-tengah Ramadan saat ini? Apakah sama? Kalau perempuan saya pikir setelah dia libur begitu ya, mungkin di tengah-tengah dia libur, kemudian untuk memulai kembali, mungkin disitulah kayaknya butuh motivasi baru begitu ya. Jadi di bulan Ramadan pun juga terjadi seperti itu, sangat memungkinkan, dan ini tidak dosa. Artinya tidak dosa sepanjang kita tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, karena itu adalah proses yang wajar. Makanya bagaimana kemudian kita bisa kembali supaya kita tidak menikmati kejenuhan, kebosanan, kefuturan tadi. Di sana ya. Iya, sehingga bahaya ketika kita menikmati itu. Ya, ini yang tidak wajar. Ini yang harus kita selesaikan. Baik. Itu Mbak sebagai awalan. Dan jangan lupa Sobat Rahasia, untuk Anda yang ingin bergabung, kita masih tungguin di 2 nomor tadi, 0351896137 atau 0811302906, dan mungkin banyak sekali tips yang akan kita hadirkan nanti ya. Dan jangan kemana-mana, selepas beberapa informasi berikut kita akan kembali masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik Sobat Rahasia, di Makassar dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan dengan topik kita agar istiqomah di bulan Ramadan bersama Bapak Parmin Budi. Iya. Aduh, lupa. Putus ya? Enggak putus, belum dinaikkan. Oke. Monggo dilanjut. Mbak Maya, jadi tadi sudah kita buka prolognya ya. Futur ini sesuatu yang wajar sesungguhnya pada diri kita. Namun yang tidak wajar adalah bagaimana kita jangan sampai menikmati kefuturan itu, kebosanan di dalam beribadah ya. Walaupun itu adalah wajar, tetapi sekali lagi bagaimana kemudian kita tidak menikmati itu. Maka ada langkah terutama di bulan Ramadan ini. Ada beberapa hal yang menjadikan upaya buat kita ikhtiar ya. Yang pertama, bagaimana sesungguhnya perintah Allah terhadap kita manusia untuk beristiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah kita itu bersambung dengan perintah untuk kemudian kita diharapkan untuk terus memohon ampun kepada Allah. Maka tips pertama yang mungkin perlu kita catat adalah bagaimana kita tidak pernah putus-putusnya untuk mendekat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Jangan dipikir bahwasanya itu tidak nyambung dengan semangat kita di dalam beribadah. Karena Allah sendiri di dalam surat Al-Fussilat surat ke-41 ayat ke-6 di sana sudah menjelaskan di antara penggalanya bahwasanya fastaqimu, dan teruslah beristiqomah, beribadahlah kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah, ilaihi wastaghfiruhu, dan kemudian bersambung wastaghfiruhu, kemudian beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Ayat ini didahului bahwasanya perintah kepada Muhammad supaya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya manusia itu memiliki Tuhan yang satu, kul inna ma'ana basarum mislukum, bahwasanya Allah itu adalah tauhid yang terus disembah. Maka kemudian tadi ada perintahnya fastaqimuhu wastaghfiruhu ilai. Jadi tips pertama Mbak Maya adalah bagaimana kemudian kita nggak pernah lepas sebagai manusia yang penuh dengan dosa, salah, khilaf itu mendekat kepada Allah dengan beristighfar. Bisa jadi futurnya kita, melemahnya kita di dalam beribadah tadi itu lantaran karena masih ada dosa, kesalahan yang ada dalam diri kita. Maka sifat dosa itu menghalangi diri kita dari kita bisa menikmati dari ibadah-ibadah kita. Ya, kadang nyun sewu Mbak Maya dan para pendengar,
bahwasanya mata ini sulit untuk kita ajak tilawah Quran ya, membuka Al-Quran, dan bahkan lebih ketika pas buka HP itu padang gitu. Padahal sebelumnya baca Al-Quran itu pengennya meremon gitu kan, pengennya ngantuk saja. Itu memang bisa jadi karena memang ada di antara dosa-dosa kesalahan kita yang menjadikan diri kita tidak bisa menikmati. Ya, sifat dosa itu, maksiat yang kita lakukan itu adalah al-hirmil ta'at, menghalangi diri kita dari ibadah ketaatan kepada Allah. Ya tentunya ya gambarannya seperti ini Mbak Maya. Ya kalau tadi saya sampaikan kita itu sering nyuwun pangapunten ya, sering minum minuman yang tidak halal ya, apalagi memabukkan yang dilarang sama syariat, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati bagaimana enaknya, nikmatnya minuman yang halal gitu. Minuman yang sehat dan halal gitu. Thayyiban wa halal gitu. Nah, ini sebuah cara berpikir kita ya. Ketika kita punya telinga ini kok biasa kita gunakan untuk mendengar kemaksiatan, mendengar ghibah, maka telinga ini untuk mendengar lantunan ayat-ayat Allah itu nggak betah gitu ya, berat. Nah, makanya tadi tips pertama. Demikian juga mungkin walaupun kita masuk di dalam bulan Ramadan ini, bisa jadi pun itu terjadi gitu. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apa yang harus saya lakukan ketika saya menemui malam di 10 malam terakhir yang itu kemungkinan Lailatul Qadar? Maka apa perintah Rasulullah kepada Aisyah? Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau memang engkau menemui itu dan ada di waktu itu, maka perbanyaklah dengan kalimat, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, mencintai memberikan maaf, maka ampunkanlah aku, maafkanlah aku. Dan itu tidak saja dilakukan di 10 malam terakhir, senantiasa bisa saja kita lakukan setiap saat Mbak Maya. Setiap saat. Dan itu bentuk bentuk istighfar kita kepada Allah. Ya itulah yang ya, jangan kita berpikir kok nggak nyambung dengan semangat kita beristiqomah. Ya, itu nanti efeknya akan terasa tersendiri. Itu tips hubungan kita dengan Allah mungkin masih jauh itu ya karena lantaran memang kita tidak mohon ampun kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian tidak cukup di situ ya, karena itu adalah bagian yang memang menjadikan pembersih di antara dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang kedua, kita harus mencoba membangun rasa yang paling dalam di dalam diri kita dan hati kita, bahwa sehingga kita itu harus punya rasa malu kepada Allah. Ya, rasa malu kepada Allah adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Artinya begini Mbak Maya, bahwasanya Allah itu kan sudah cintanya, sayangnya sama kita manusia itu kan luar biasa, sudah ngasih oksigen yang tidak berbayar, memberikan kenikmatan yang tidak terhitung. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Allah memberikan nikmatan yang kita tidak akan pernah bisa mampu menghitungnya. Kok kemudian saat itu kita tidak mau taat kepada Allah, apalagi bermaksiat kepada Allah, terus mau ditaruh mana muka sih? Kalau kita tidak punya rasa malu, mungkin kita terus saja nggak masalah, percuma peduli amat dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika kita punya rasa malu, ya kita merasa bahwasanya Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Maka ketika kita meyakini itu, punya rasa malu kepada Allah, bisa jadi kita akan berbalik bahwasanya oh ya, Allah sudah cinta saya. Masa begitu naifnya saya, kemudian Allah cinta kok saya kemudian tidak mau melaksanakan perintah Allah gitu ya. Jangan kemudian kita itu mau dekat kepada Allah, mau beribadah kepada Allah ketika pas musibah, butuh-butuhnya saja. Sedangkan pas dalam kondisi kita itu diberikan kenikmatan, kita lupa kepada Allah, kita lalai kepada Allah. Ini tips yang kedua. Jadi senantiasa bangunlah rasa malu kepada Allah dan budayakan ini sebagai kebiasaan-kebiasaan kita. Dan Allah itu sudah turunkan kenikmatan banyak, maka minimal paling tidak kan perintahnya adalah bersyukur.
Dan kalau orang itu mau bersyukur, ya itu bagian daripada kemudian melewati jauh dari futur-futur yang kemudian menjauhkan kita dari Allah. Baik, memohon ampun, kemudian yang kedua Bangun rasa adalah malu dalam membangun diri rasa kita, malu. senantiasa kasihkan Baik, dalam hati kita. iya. Untuk selanjutnya sahabat dulu, sahabat Terasi, beberapa informasi berikut kita akan hadirkan terlebih dahulu, masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, sahabat Terasi, kembali di Khidmat Ramadan dan masih bersama Bapak Parminto Budi agar istiqomah di bulan Ramadan. Ya, jadi tadi yang pertama bagaimana kita terus beristighfar kepada Allah. Mohon ampun. Kemudian bangunlah rasa malu di dalam diri kita, hati kita, karena kita itu sudah tidak kurang-kurang ya, Allah cinta kepada kita. Kemudian yang ketiga, Mbak Maya, jangan kemudian kita memiliki persepsi di dalam hati kita bahwasanya Ramadan yang kemudian tuh masih akan hadir menemui kita, atau kita masih diberikan kesempatan untuk menemui di bulan Ramadan ke depan. Di tahun depan. Iya, jadikanlah para ulama mengatakan ij'al hadal Ramadan wa hada syahrul akhir hayati dunya. Jadi jadikanlah seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ya kita perlu mengaca kenapa mungkin orang yang lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, justru kemudian tidak mendapatkan kesempatan kembali menemui Ramadan di tahun ini. Nah, ini kan ada hikmah besar kenapa Allah menghadirkan kita di bulan Ramadan, sedangkan orang-orang yang mungkin lebih muda dan lain seterusnya, ternyata malah Allah kemudian panggil mendahului kita. Ada hikmah besar ya, bisa jadi memang kita diberikan kesempatan oleh Allah ditemukan di satu Ramadan ini. Harapannya ya supaya Allah itu mengembalikan hati kita, memperbaiki hati kita sebelum kita kembali ke Allah dalam bentuk jasad kita. Dan inilah kesempatan yang belum tentu kemudian Allah akan memberikan kembali di Ramadan yang akan setelahnya gitu. Nah, ini pemahaman yang sangat mendasar sekali Mbak Maya ya. Dan inilah yang menjadi salah satu trik supaya kita itu tidak mensia-siakan waktu sepanjang Ramadan ini. Artinya kan Ramadan ini waktu demi waktunya sangat berharga. Kita memohon ampun, kita meminta supaya Allah memberikan sesuatu di bulan Ramadan, itu beda ketika kita mohon ampunnya di bulan Syawal gitu. Karena memang momentum ini adalah momentum yang terbaik. Sama saja ketika Mbak Maya beristighfar di jam 1 malam sama beristighfar di jam 12 siang gitu kan. Ini beda. Sama saja. Makanya ketika waktu-waktu jam malam itulah yang kemudian bagaimana kita tidak pernah leha-leha. Ya, ini yang ketiga. Jadi pastikan jangan pernah punya persepsi bahwasanya, dan inilah penyakit orang yang, karena ketika kita sudah saking biasa Mbak Maya ketemu hari demi hari, Mbak Maya itu ketemu setiap hari masuk di rasi ya, seterusnya itu kan dianggap ya biasa-biasa saja, nggak sensitif sekali gitu. Sama ketika orang yang biasa melakukan umroh ya, ini ya tidak semua kan ada kasus. Biasanya beda ketika orang itu yang mau 1 kali umrohnya saja itu usahanya luar biasa. Pasti orang yang usaha untuk mendapatkan 1 kali umroh luar biasa itu dalam menjalankan umrohnya beda dengan orang yang tiap saat bisa berkali-kali umroh. Melakukan itu ya. Ya sama, ini yang menjadikan perhatian buat kita bahwasanya Ramadan tahun depan tidak menjamin kemudian Allah akan memberikan kepada kita. Makanya it's al-hada Ramadan wa hada sahar akhir fi hayati dunia. Jadi seakan-akan jadikanlah Ramadan adalah Ramadan yang terakhir. Ini yang ketiga. Ya, yang keempat, bagaimana supaya kita itu menjaga tetap istiqomah di dalam amal-amal Ramadan kita. Yang pasti tidak ada kata lagi malas ya. Futur itu sudah malas, maka harus dipaksa di dalam diri kita. Karena jangan dipikir kalau pemaksaan di dalam amal ibadah itu kemudian menjadi tidak ikhlas gitu ya. Ketika kita memaksa ibadah kita karena Allah, ya itulah keikhlasan gitu.
Makanya kata Imam Ibnu Hajar, musuh di dalam diri kita itu sendirinya adalah diri kita sendiri. Jadi kenapa kita tidak mau melakukan amal-amal kebaikan, yaitu bukan karena orang lain, sesungguhnya dari diri kita sendiri. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya kita itu akan diketemukan dari waktu ke waktu dengan satu masalah, dua masalah, tiga masalah, satu perintah, dua perintah, tiga perintah, dan disitulah kemudian kita harus memilih perintah mana yang harus saya ambil, yang harus saya lakukan. Kata Imam Ibnu Qayyim, maka di antara 3 pilihan, 4 pilihan itu pilihlah, dan kita memang karena itu waktu bersamaan, kita mau nggak mau harus memilih salah satu. Maka pilihlah di antara pilihan-pilihan itu yang menjadikan nafsu kamu menangis, nafsu kamu menjadi tidak senang gitu ya. Dan ketika engkau bisa memilih itu, memaksa diri kamu, walaupun sesungguhnya banyak pilihan yang lain yang nafsu itu pengennya ke situ aja, maka jangan diambil itu. Dan itu perlu pemaksaan diri kita. Nah, misalnya saja Mbak Maya ketika pas nonton sinetron asik-asiknya gitu ya, pas saat itu kemudian ada panggilan azan ya, memilih yang mana? Tetap lanjutkan nonton sinetronnya atau beranjak? Milih yang mana? Sebagian nafsu itu mengatakan tetap menonton. Iya, entar dulu sedang seru nih. Nah, padahal bukan mengatakan pilihlah yang kemudian nafsu ini menangis, nafsu itu tidak senang gitu, maka engkau akan selamat. Ya sama, harus dipaksa. Dan memang pemaksaan itu awalnya di dalam rumpun ketaatan kita itu kan satu pemaksaan, yang kedua akan muncul kebiasaan, setelah muncul kebiasaan akan menjadi kebutuhan, dan kalau sudah menjadi kebutuhan akan terjadilah yang disebut dengan kenikmatan. Itu proses di dalam ibadah kita, Pak. Maka banyak para ulama itu yang sampai mengatakan, saya itu memaksa saya untuk melakukan amal qiyamul lail, bangun di tengah malam, walaupun itu berat saya paksa. Dan baru kemudian 40 tahun lamanya saya bisa menikmati bagaimana ibadah di bangun malam itu. Jadi memang itu ya, jadi paksalah, setelah memaksa akan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan itu akan terasa bahwasanya kalau saya tidak melakukan kok iman ya, menjadi kebutuhan. Dan situlah akan muncul namanya bisa menikmati ibadah itu. Itu tip yang keempat. Maka ya bagaimana kita bisa memaksa, memang ya mau nggak mau ketika kita mau mendapatkan sesuatu itu proses yang kita lalui ya. Dan yang terakhir Mbak Maya, ya jadikanlah bahwasanya di dalam kehidupan kita ini jangan pernah nego terhadap upaya-upaya untuk mengulur-ngulur ya. Jangan menjadikan, karena itu adalah bisikan-bisikan setan. Jadi ketika kita itu mau bangun malam itu kan, sesungguhnya ada 3 ikatan di dalam bukul kita. 3 ikatan bukul, tali-tali yang di situ setan akan terus menghembuskan. Malam masih panjang, jangan bangun. Dan itu ketika kita bangun, lalu kemudian bangun malam kita berdoa, memohon kepada Allah atas segala nikmat pujian dari Allah, bangun, maka bukul tali ikatan yang pertama putus. Kemudian kita beranjak dari tempat tidur kita mengambil air wudhu, maka tali ikatan yang kedua putus. Dan baru kemudian kita beranjak untuk menjalankan ibadah di malam hari itu, maka 3-3nya tali ikatan bukul, bisikan-bisikan setan, gangguan-gangguan setan akan lepas. Maka ketika kita sampai kemudian azan subuh ya, tidak kemudian kita bangun, maka berarti 3 ikatan itu akan terus masih ada di dalam tengkuk kita. Dan akhirnya di dalam pagi-pagi kita ada saja sesuatu yang kemudian tidak bisa kita nikmati. Sing biasa nih jalan pagi pergi ke kantor, biasanya lampu nih bangju tuh hijau terus, ya itu bisa jadi merah terus. Ya karena bisa jadi kayak gitu. Ada kaitannya ya, kadang-kadang. Iya, ada kaitannya. Ya termasuk juga mungkin biasanya sepeda motor di starter gampang, enggak ya, bisa jadi karena itu. Dan itulah jangan pernah berpikir untuk ngulur-ngulur. Ya, karena ketika kita mau mengambil pilihan yang mana, Pak ya, kita mau santai-santai, mau lihat-lihat, waktu itu akan berjalan.
kita mau memilih ibadah ya 30 menit waktu yang kita gunakan untuk ibadah itu pun juga akan berlalu. Kalaupun 30 menit itu kita pilih untuk melakukan kemaksiatan ya 30 menit akan berlalu. Tinggal pilihan kita. Sayang sekali kalau di Iya. Makanya prinsipnya ketika kita itu tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang baik, manfaat, banyak sesuatu yang memberikan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak baik, yang mudarat. Ya. Baik, sepertinya Pak Warno akan bergabung. Iya. Jadi tidak. Halo, assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini waktu saya mepet. Iya. Ini saya itu kalau misalnya capek mendengarkan tausiah segala macam, kan saya mulai pagi jam 5 gitu, sudah mulai mendengarkan. Kemudian saya tuh mendengar lagu-lagu itu hukumnya bagaimana menurut agama kita. Ini mohon penjelasan secara, tapi perbandingannya saya mendengarkan tausiah atau segala macam itu dengan lagu itu ya banyak tausiahnya dari agama. Penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno. Iya Pak Warno. Jadi kadang bosan jenuh juga ya. Setiap saat terus. Tapi alhamdulillah. Jadi kan ketika Hanzalah ya sahabat Rasulullah SAW ketemu dengan Abu Bakar Siddiq, kemudian mengatakan Hanzalah munafik gitu ya. Mungkin Pak Warno juga sudah biasa dengan kisah ini. Ala kulli hal, singkatnya seorang sahabat kok mengatakan dirinya munafik gitu ya. Ketika berkata kepada Abu Bakar Siddiq pun juga heran. Wah Hanzalah, kenapa kamu mengatakan dirimu adalah seorang munafik? Padahal kamu itu adalah pelayannya Rasulullah yang senantiasa mendampingi Rasulullah. Kemudian dia kok bisa mengatakan saya seorang munafik? Lalu bertemu dengan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar bertanya, kenapa engkau bisa mengatakan seperti itu? Hanzalah kemudian menjawab, bukankah aku seorang munafik? Kenapa? Ketika saya bersama dengan Rasulullah, saya senantiasa mendengarkan petuah-petuah Rasulullah langsung, seakan-akan surga neraka itu di depan mata. Tetapi ketika sudah tidak lagi bersama dengan Rasulullah, saya kembali kepada keluarga, saya kembali kepada lingkungan saya. Tadi surga di depan mata, neraka di depan mata, yang saya tidak berani sedikit pun untuk melakukan kemaksiatan, terus melakukan ingin amal-amal kebaikan, maka itu semuanya hilang. Bukankah hal seperti itu yang disebut dengan munafik gitu? Abu Bakar mendapatkan perjawaban seperti itu, dia mengatakan, berarti sama, saya juga seperti itu wahai Hanzalah, kata Abu Bakar. Kalau begitu mari kita adukan ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu itu disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, ada saatnya engkau itu bagus dalam keadaan ya tadi ya semangat gitu ya, ada saatnya engkau dalam kondisi futur turun. Al iman yang sid wa yankus, iman itu kadang naik kadang turun. Naik itu dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan dan dosa. Maka ketika engkau bisa mempertahankan seakan engkau terus bersama dengan keadaan bersama dengan Rasulullah, maka malaikat akan menyalami kamu dan menjabat tanganmu di dalam setiap harinya. Ya, bagaimana dengan pertanyaan Pak Warno tadi? Ya, ketika Pak Warno bisa terus menjaga kondisi, ya, bahwasanya keinginan terus, karena sifat manusiawi, Mbak ya, masuk saben wayah, saben waktu terus di depan radio, di depan televisi terus, kan mesti ada hiburan-hiburan tertentu. Betul. Maka hiburan-hiburan tertentu pun juga ada syariatnya. Ya, bagaimana Rasulullah, bagaimana agama ini mengatur syariat-syariat seseorang ketika harus menikmati dalam waktu rihlah lah ya. Rihlah pun, perjalanan pun juga perjalanan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita itu kan kadang saking kemudian, makanya kata Allah di dalam hadis kutsinya, wahai manusia sekalian, sesungguhnya engkau itu tidak akan pernah silahkan engkau ibadah dalam bentuk apapun, tapi engkau pada saat itu akan mengalami kebosanan dengan ibadahmu, dan saya tidak akan pernah
bosan kata Allah. Baik. Sebanyak pun ibadah apapun kok. Iya, semoga bermanfaat Pak Iya. Warna ya. Mungkin kita Kita langsung ke kesimpulan aja. Ya mohon maaf Pak Wagno. Jadi Iya. anak kuliah hati-hati ketika kita harus menikmati sesuatu. Lagu itu juga harus lagu yang kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian, karena banyak lagu juga yang kemudian menjadikan diri kita semakin jauh dari Allah. Monggo dipilah-pilah aja. Baik, untuk kesimpulan ya. Jadi sangat sayang sekali ketika kita itu masuk di bulan Ramadan tetapi kita tidak sampai ritmenya gini Pak, di awal Ramadan 10 awal kita bagus, jangan sampai di pertengahannya kemudian kita turun. Harus lebih bagus lagi. Apalagi kemudian di 10 hari yang terakhir, di bagian terakhir Ramadan kita harus lebih bagus lagi. Tidak mungkin itu kita lakukan, kita temui ketika tidak ada jiwa istiqomah dalam diri kita. Maka untuk bisa mendapatkan itu, pastikan jangan pernah luput kita untuk beristighfar terus kepada Allah. Kemudian bangun rasa malu kita kepada Allah. Kemudian jadikanlah jangan pernah kemudian kita memiliki rasa bahwa Ramadan masih ada di tahun besok, ya, dan jangan pernah kemudian mengulur-ulur waktu kita. Dan yang terakhir tadi, yang ketiga, bahwasanya sifat diri kita sebagai manusia itu memiliki peranan, bahwasanya kita itu tidak pernah mendapatkan hal-hal yang menjadikan diri kita harus melemah di dalam menjalankan taatan, tapi harus terus dipaksa. Jangan pernah bosan untuk terus melakukan pemaksaan dalam rangka beribadah kepada Allah. 5 tips ini mungkin Mbak Maya yang bisa kita diskusikan. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua tentunya, insyaallah, amin. Dan terima kasih Bapak Parminto Budi sudah hadir di studio untuk khidmat Ramadan edisi hari ini dituntaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, insyaallah untuk puasa hari ini lancar. Amin, amin. Dan esok hari pun demikian ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda sahabat terasi, dan bisa ketemu lagi insyaallah besok hari di jam yang sama. Kita tuntaskan khidmat Ramadan untuk sore kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.